Hello, berjumpa lagi kawan-kawan bersama Abibu Belas, channel yang akan membuat Anda jadi berpengetahuan luas dengan video-video yang baru, unik, lucu, dan menarik. Namun sebelumnya kawan-kawan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Apa hukum mengucapkan selamat Natal? Mengucapkan selamat Natal. Sekarang begini loh ya. Saya akan pahamkan, toleransi itu harus tahu dalam Islam. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Misalnya, tetangga sakit kita wajib ngasih, bukan dalam irama irod toleransi. Wajib ngasih. Tetangga Nasrani yang sakit wajib kita ngasih makan, ngasih obat. Tetangga Nasrani yang lapar kita wajib ngasih makan. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk ngikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama saya, Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong. Kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda memaksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. For example, now within a few months, you will have Christmas coming. Now many of us Muslims, when we meet the Christians, we say Merry Christmas. Want to increase the friendship. When you are saying Merry Christmas, what are you doing? You are giving shahada nauz billah that Allah subhanahu wa ta'ala has begotten a son on the 25th of December. Leave aside correcting them. When you say Merry Christmas to your Christian friends, you are giving shahada. You are bearing witness that nauz billah, Allah subhanahu wa ta'ala begot a son on the 25th of December. Leave aside correcting them. You are becoming party to them. It is so easy. If it's Christmas time, only thing you have to ask them that why do you celebrate Christmas? So they'll tell you it is the birthday of Jesus Christ, peace be upon him. Who is this Jesus Christ, peace be upon him? Oh, Jesus Christ is Almighty God.
selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa akidah, dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah. ضوابط في حسن التعايش يجب أن تتأمل ويتفقه فيها. Sesungguhnya ada aturan-aturan yang mengatur di dalam toleransi yang perlu kita renungi dengan benar dan kita jalankan dengan ramuan yang tepat. ومجملها راجع إلى ما لا يمس القيم والمقررات في الشريعة المطهرة. Detail intinya toleransi itu umumnya kembali kepada sebuah pokok, yakni hal-hal yang selama itu tidak kena mengena dengan nilai-nilai agama Islam, tidak mengganggu nilai-nilai agama Islam, moral dan akhlak agama Islam, itu tidak diganggu oleh mereka, maka boleh aja kita bertoleransi dalam hal itu. كل ما يدخل تحت المعروف والبر والقسط المنصوص عليها في القرآن. Segala sesuatu yang tergabung masih dalam ruang lingkup kebaikan, kemudian juga keadilan dan perbuatan yang ma'ruf kepada semua makhluk, itu diizinkan. Anta berruhum wa tuqsitu ilaihim. Begitu juga dalam Al-Quran untuk berbuat bir, berbuat baik kepada non-muslim dan berbuat adil. Apapun agamanya, kita melihat selain Islam adalah juga saudara kami, sebangsa, setanah air yang mempunyai hak untuk dilindungi. Itu yang penting, kita jaga persatuan ini. Jangan memberikan kesempatan sedikit berambut pun terhadap oknum-oknum manusia yang ingin memecah belah bangsa ini. Apakah kalau Anda mengucapkan Natal terus jadi wong Kristen? Apakah wong Kristen tak mengucapkan selamat Idul Fitri terus jadi wong Islam? Cek gembenge wong itu. Apa nek kon ndek terus jadi wedhus? Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya berdakwah tentang larangan mengucapkan Natal ke grup main WhatsApp yang di dalamnya terdapat non-muslim? Apakah lebih baik berdakwah secara personal atau bagaimana Ustadz? Ya, jazakumullah khair. Baik, pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Setiap menjelang tanggal 25 Desember pasti ada perdebatan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Dan begitu banyak yang inbox. Bagaimana dengan pendapat Gus Miftah? Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya, namanya Pak De Bagio, itu adalah orang Katolik. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan itu, tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak De Bagio, beserta anggota keluarganya. Maka kemudian ketika datang Hari Raya Natal,
tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik, apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik, ada seorang muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si muslim, "Kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri." Kata si muslim, "Kenapa kau tidak syahadat?" Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. "Kenapa kau tidak syahadat?" Kata si Nasrani, "Saya nggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya." Kata si muslim, "Bukankah itu cuma kata-kata?" Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur. Naudzubillah. Pengucapan selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah Anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran, dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa, yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa wa ta'ala, imtazul yawma. Niki oleh nafsir Imam Suyuti, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa wa ta'ala dawuh imtazul yawma. Imtazumi saw sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna, he wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa, yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhir imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya. Perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi, hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia itu membolehkannya. Karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab muamalat. Jadi nanti kalau ada menteri agama, presiden, wakil presiden, menteri mengucapkan selamat Natal, hukumnya gimana? Kafir atau tetap Islam dia? Tetap Islam, ya.
Jadi ini persoalan sudah lama dan kita harus terang benderang. Antum kan maunya hitam putih. Nah, inilah jawabannya ya. Kalau seandainya dengan tidak mengucapkan akan berdampak permusuhan, akan berdampak tidak enaknya kita dengan bertetangga, maka silahkan mengucapkan. Apa-apa. Jikalau misalnya seandainya nih, seandainya tetangga kita non muslim nih, samping rumah kita misalnya non muslim, kita setiap hari ketemu, kita kira-kira kayaknya orangnya baperan nih. Kalau gue nggak ngucapin, kayaknya gue bakal diambekin nih sama dia nih. Ucapin, ya. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa dia tahu nih kalau agama kita ngelarang, ya udahlah, jangan diucapkan. Tapi kalau misalnya memang mau jelas akidahnya, hukumnya, dan kita ragu-ragu seandainya kita mengucapkan adalah sesuatu yang haram, maka jangan diucapkan, tapi toleransilah, hargailah dengan cara yang lebih baik. Maksudnya dengan apa? Datang ke sana, bawain kado, bawain makanan, bawain sesuatu. Kalian lagi hari raya ya? Ini aku kasih ya. Ini makan makanan, tapi mohon maaf gitu. Kalau agama kami nggak boleh kami mengucapkan itu, gitu. Karena banyak orang itu aja tiap tahun dibahas. Ya kalau ada yang mengatakan sekedar mengucapkan yang tidak memudarkan keimanan, tapi ucapkanlah selamat hari raya. Selamat hari raya, dan ini ada hadiah untuk kami. Mohon maaf kami nggak bisa mengucapkan kalimat itu. Gampang. Kita minta maaf juga. Kita minta maaf juga. Kalau urusan kebaikan yang lain kita masih bisa jalani, tapi untuk hal yang satu itu kami nggak bisa mengucapkan. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa keduanya memiliki dalil sebagai dasar dari pendapatnya dan didukung dengan ulama-ulamanya masing-masing, sehingga bukan sesuatu yang perlu membuat keributan di antara umat Islam. Bagi kita jalani saja apa yang menurut kita sesuai dengan keyakinan kita dan konteks kita, karena sama-sama memiliki rujukannya. Yang terpenting adalah ketika kita memilih mengucapkan selamat Natal atau tidak mengucapkan, jangan pilihannya karena nafsu, tapi karena memang kita tahu bahwa yang terbaik bagi iman kita dan konteks kita adalah mengucapkan atau tidak mengucapkan. Karena toh baik mengucapkan ataupun tidak mengucapkan tidak mengganggu toleransi kita di antara umat Kristiani dan umat Islam, karena umat Kristiani juga tidak keberatan kok kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal. Maka kemudian yang terpenting adalah dalam perdebatan ini harus kita sadari bahwa ini murni perbedaan pada hal-hal yang sifatnya furu, cabang dalam Islam. Dan yang kedua, perdebatannya harus bersifat ilmiah, tidak dengan nafsu, ngotot, atau sampai menjelek-jelekkan, mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan. Sehingga pada akhirnya, karena mengucapkan selamat Natal bisa dihalalkan atau diharamkan karena keduanya punya pendapat dan ulamanya masing-masing. Lalu jika ada pertanyaan, lalu apa yang benar-benar halal secara mutlak? Maka yang benar-benar halal secara mutlak adalah kita berbuat baik kepada siapa saja, apapun agamanya. Sebagaimana Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu tanpa melihat agama dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kemudian apa yang benar-benar haram mutlak, yaitu yang mutlak haram adalah kita bertengkar di antara sesama umat Islam hanya karena perbedaan boleh atau tidak mengucapkan selamat Natal.